Film dibuat dengan menggunakan visualitas untuk membawa penonton mampu mengikuti ritme penceritaan dan suasana. Untuk menciptakan hal tersebut, kamera movement adalah salah satu hal yang paling bertanggung jawab. Dalam video sebelumnya kita telah mengetahui beberapa shot size, kamera frame, dan kamera angle. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang pergerakan kamera atau biasa dikenal dengan kamera movement. Kamera movement merupakan salah satu teknik pembuatan film yang menyebabkan terjadinya perubahan bingkai atau perspektif melalui gerakan kamera. Pergerakan kamera memungkinkan sinematografer dan sutradara menggeser pandangan penonton tanpa melakukan cut. Jenis gerakan kamera tertentu dalam film juga dapat menimbulkan efek psikologis dan emosional pada penonton. Efek ini dapat digunakan untuk membuat film lebih imersif dan menarik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke daftar kamera movement yang perlu kalian pelajari. Yang pertama adalah kamera statik. Static shot sama sekali tidak memiliki gerakan kamera. Shot ini dilakukan dengan mengunci kamera ke posisi diam, biasanya dengan menggunakan tripod. Stabilitas static shot membuatnya tidak mengganggu pandangan penonton. Hal ini menjadikannya salah satu kamera movement terbaik untuk dialog, menunjukkan komposisi yang tepat, atau menampilkan performa aktor. Untuk menangkap momen di mana segala sesuatu bisa terjadi, static shot memungkinkan para aktor untuk menyatukan adegan dan menghasilkan sesuatu yang otentik. Terkadang filmmaker menggunakan static shot untuk membuat karakter seolah terperangkap dan terlihat tanpa harapan, seperti dalam film 20 Years Slave. Dalam scene ini, static shot digunakan untuk menunjukkan penderitaan Solomon yang sedang digantung. Sutradara memilih static shot untuk menciptakan kesan kejam dan berhati dingin. Jika dalam shot ini menggunakan kamera movement, kemungkinan malah akan menunjukkan perasaan panik dari karakter. Yang kedua adalah pan. Pan mengarahkan kamera horizontal ke kiri atau ke kanan. Gerakan kamera pan biasanya diambil dengan menggunakan tripod, tetapi juga bisa dilakukan dengan handheld atau dengan stabilizer. Pan sering kali digunakan untuk mengikuti pergerakan karakter. Mereka juga dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi baru kepada audiens. Jika pan dilakukan secara cepat, maka kamera movement tersebut dikenal dengan whip pan. Whip pan adalah salah satu gerakan kamera terbaik untuk menambah energi pada shot. Whip pan dapat digunakan di antara dua karakter daripada memotong untuk membuat koneksi yang lebih energik. Seperti dalam film La La Land, whip pan digunakan untuk membuat hubungan antara dua karakter dalam satu adegan, namun dalam blocking yang berbeda. Tidak hanya dalam La La Land, shot ini juga digunakan untuk menunjukkan intensi yang berbeda dalam Whiplash. Yang selanjutnya adalah tilt. Jika pan hanya mampu mengarahkan kamera horizontal ke kiri atau ke kanan, tilt adalah sebaliknya. Tilt hanya bisa menggerakkan kamera vertikal ke atas atau ke bawah. Tilt dapat digunakan untuk memberikan dominasi karakter dalam sebuah shot atau untuk mengungkapkan informasi baru kepada penonton. Tilt memungkinkan filmmaker menangkap dimensi film secara vertikal pada saat-saat yang mengagumkan. Shot ini bisa membuat seorang karakter terlihat dominan atau lemah. Sama seperti pan, tilt mampu mengungkapkan informasi seperti karakter, setting, atau ukuran. Dalam film Inception, saat karakternya mencoba untuk mengukur seberapa besar dia dapat menghancurkan dunia mimpi, di sini tilt digunakan untuk menunjukkan pergerakan dari berubahnya dunia mimpi tersebut. Setelah bermain dengan pergerakan kamera yang hanya menoleh, kita akan mulai masuk pada pergerakan kamera yang lebih intens. Push in atau dolly in. Push in adalah kondisi ketika kita menggerakkan kamera lebih dekat ke subjek, baik itu menggunakan dolly atau steadicam.
Push-in dapat menarik perhatian audiens ke detail tertentu. Filmmakers juga mendorong karakter untuk mencoba dan menyimpulkan apa yang terjadi secara internal. Ini bisa berupa reaksi, proses berpikir, atau konflik internal. Pergerakan kamera ini menunjukkan kepada penonton tentang sesuatu yang penting dan patut untuk diperhatikan. Kalian bisa melakukan gerakan kamera ini kepada karakter atau bahkan subjek. Yang selanjutnya adalah pull out. Pull out adalah kebalikan dari push in. Pull out adalah gerakan kamera yang menjauhkan kamera dari subjek. Gerakan ini menyebabkan subjek menjadi lebih kecil sekaligus menampakkan lingkungannya. Pull out dapat digunakan untuk mengungkapkan latar atau karakter. Dalam akhir film, shot ini mampu memberikan efek lega seperti dalam film Catch Me If You Can, di mana karakter terlihat semakin kecil dan setting mulai terlihat. Secara emosional, pull out dapat memberikan efek isolasi atau kesepian terhadap karakter. Dalam scene ini pada film Joker, di sini Arthur terlihat begitu menyedihkan dan tampak tidak berguna. Alih-alih menggunakan push-in untuk merasakan simpati terhadap karakter, sutradara memilih untuk menggerakkan kamera menjauh dan meninggalkannya. Yang selanjutnya adalah tracking shot. Tracking pada dasarnya adalah pergerakan kamera yang mengikuti pergerakan karakter. Ketika karakter berjalan dan diikuti dari belakang, itu disebut dengan track in. Ketika karakter berjalan dan kamera bergerak mundur untuk mengikutinya, itu disebut dengan track out. Tracking shot memungkinkan pengambilan gambar menggunakan stabilizer, crane, dolly, atau bahkan handheld. Tracking shot bertujuan untuk mengikuti pergerakan karakter. Dalam film, tracking shot digunakan pada dialog yang karakternya sedang berjalan. Selain itu, tracking shot juga bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang intens dan sutradara menginginkan penonton untuk mengikuti kejadian tersebut tanpa terpotong oleh cut, sehingga suasana yang terjadi begitu nyata dan seolah ada di hadapan penonton. Yang selanjutnya adalah track atau slide. Jika tracking hanya bergerak maju atau mundur, track atau slide hanya bergerak menyamping. Tracking atau slide memiliki fungsi yang sama dengan tracking. Perbedaannya hanya pada pergerakan kameranya saja yang terkunci pada gerakan kamera ke kanan atau ke kiri. Alasan digunakannya kamera slide adalah dimensi dari karakter yang ingin dijaga oleh sutradara sehingga tidak adanya perubahan ruang. Dalam track atau slide ini umumnya digunakan pada karakter yang berjalan untuk mereveal apa yang ada di samping karakter. Lalu, apa jadinya jika kita ingin mengitari karakter? Maka kita menggunakan kamera movement yang bernama arc. Arc shot adalah kondisi di mana kita mengarahkan kamera pada subjek dan mengelilinginya. Kamera movement ini umumnya dilakukan pada karakter yang berdiri di suatu tempat dan tidak berpindah. Arc memungkinkan sutradara menyuguhkan emosi yang tenang, panik, atau heroik. Itulah tadi beberapa kamera movement yang bisa kita pelajari. Dari kamera movement ini kita bisa menciptakan suasana yang tegang, intens, menyedihkan, atau bahkan membahagiakan. Momen-momen itu divisualkan melalui kamera movement dan diiringi dengan kamera-kamera shot yang lainnya, sehingga kita mampu menciptakan adegan yang imersif dan juga mampu menyampaikan suasana kepada penonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian sehingga kalian bisa membagikan ilmu kepada teman-teman kalian. See you in the next video.